days when clouds surround us and the rain begins to fall, the cold and lonely winds will cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when He answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan,
ibu dan senyumnya menolongku berjalan jauh, meski jalan penuh liku, Dia selalu tolongku tumbuh. Ku memuji Allah Bapa untuk kasih seorang ibu. Ku berdoa mohon Tuhan pimpinku tiap hari, tunjukkan kasih-Nya Tuhan dan mengasihinya. Kasih ibu kuat teguh, kasih yang tahan derita, terasa dalam pelukan, terpancar dari wajahnya. Ku memuji Allah Bapa untuk kasih seorang ibu. Ku memuji Allah Bapa untuk kasih seorang ibu. Untuk kasih seorang ibu. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my willing soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide with me. May your joy be seen in all I do. Loving
Spirit in me. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa IECLA. Tidak terasa kita sudah melewati hampir di penghujung bulan Mei 2024. Kita dapat melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kita menjalani hidup. Bahkan pergumulan itu terasa berat, namun tangannya yang perkasa memegang kita untuk kita dipimpin dan diberikan jalan keluar yang memberikan kita kemenangan. Biarlah kita terus bergantung dan berjalan bersamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan tenangkan diri, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini, terambil dari Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Penuhkanlah bejanaku. Biarlah pujian dan bejana ini kita diisi oleh firman-Nya yang baru. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Musik saja. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku
untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, ku haus. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, yang memimpin hidup kami ke jalan yang benar. Bahkan Engkau tidak berhenti dan memberi hari depan dengan memberi kami hari yang baru. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan peduli kepada kami yang menggantungkan hidup kepada Allah Gunung Batu, tempat perlindungan. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam atau perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Juga bagi yang kecewa dan hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hati seperti tanah yang subur, dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian, bersyukur kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan hari ini dari kitab para rasul, dan kita akan merenungkan akan salah satu orang tokoh. Dia adalah martir pertama, saudara, dia adalah Stefanus. Ini kita akan melihat bagaimana kematiannya membawa dampak bagi banyak orang, bagaimana membawa keselamatan dan banyak Injil diberitakan oleh karena keberaniannya dalam Kristus, keberanian di dalam iman. Kita akan bersama-sama merenungkan, saudara, dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 54 sampai pasal ke-8, ayat yang ke-3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyebutnya dengan kertangan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia.
Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasuki ke dalam penjara. Nah, saudara, kita telah mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum kita merenungkannya. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami dapat berdoa bersama dan kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami mungkin telah melakukan aktivitas seharian ini dan juga kami telah bekerja. Dan malam hari ini kami mau mendapatkan berkat-Mu melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas akan salah satu tokoh martir pertama yang dicatat di dalam Alkitab, dan dia adalah Stefanus. Stefanus, saudara, adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih di jemaat di Yerusalem untuk membantu pelayanan-pelayanan, khususnya untuk pelayanan orang miskin, ya, orang-orang janda yang mengalami kesulitan. Dan dia, saudara, dikenal sebagai seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Nah, itu yang dicatat oleh Alkitab. Karena Stefanus itu dia sangat aktif sekali, saudara, di dalam pelayanannya dan khususnya dalam penginjilan. Akhirnya, saudara, ada dampaknya. Dan Stefanus itu menghadapi oposisi dari beberapa anggota jemaat Yahudi pada saat itu. Nah, seharusnya setelah pelayanan yang sudah dilakukan dengan baik itu, seharusnya Stefanus mendapatkan satu apresiasi atas pelayanan mereka, pelayanan dia, saudara, yang memberkati banyak orang. Tetapi, saudara, banyak orang-orang di sana yang tidak senang akan pelayanan Stefanus, bahkan menuduh Stefanus menghujat Allah. Nah, karena dituduh dihujat, makanya Stefanus itu, saudara, dibawa ke Mahkamah Agama, saudara. Dia itu disidang seperti gambar berikut ini, saudara, oleh para tua-tua dan juga para ahli Taurat, yang mereka yang mengartikan firman Tuhan, dan mereka itu menuduh Stefanus ini dengan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang palsu. Nah, coba saat ini, saudara, kita pikirkan sejenak. Kalau misalkan saudara melakukan sesuatu yang baik, yang benar, apalagi buat banyak orang itu, melakukan sesuatu yang berkenan buat Tuhan, gitu ya, sesuatu hal yang baik. Lalu tiba-tiba ada orang yang nggak senang dengan kita, saudara, dan kita dituduh yang enggak-enggak. Padahal kita sudah melakukan yang benar, ya, melakukan yang baik buat orang lain pula, tetapi orang bilang kamu salah. Ya. Yang nyalain bukan satu lagi. Banyak orang pada bilang kamu tuh salah. Ya, nggak boleh kamu begini, gitu ya. Sampai-sampai kita kehilangan suara. Padahal uh, kita sudah melakukan yang benar, tapi orang-orang pada bilang kita salah, nggak ada dan juga nggak ada yang membela kita. Nah, saudara, bahkan kalau misalkan kayak seperti Stefanus gitu ya, saudara tuh sampai di sidang, semua orang menolak akan pernyataan dan pembelaan saudara. Adalah saudara sudah melakukan yang benar. Nah, saudara, bagaimana rasanya kalau mengalami hal ini? Wah, bisa frustrasi juga ya. Kita mungkin bisa marah, kita bisa nggak terima, tapi pasti kita akan angkat bicara, bukan? Kita pasti akan membuat pembelaan kita karena kita benar. Nah, demikian juga seorang yang dialami oleh si Stefanus ini, saudara. Dia melakukan pembelaannya di persidangan, di mana semua orang di sana menuduh dia bahwa, oh, Stefanus, kamu itu menghujat Tuhan. Padahal nggak demikian. Nah, lewat momen seperti ini, saudara, Stefanus itu tetap berpegang teguh dengan imannya, dan digunakan kesempatan ini juga, saudara, untuk bersaksi. Dia menceritakan kebenaran, dia khotbah pada saat itu, saudara, dan berharap semua yang pada saat itu di depan mahkamah agama itu orang-orang ahli Taurat yang mendengar itu bisa bertobat. Nah, saudara, Stefanus berdiri dengan teguh dalam imannya, dan Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu mendorong Stefanus untuk berbicara dengan berani, dengan apa adanya, dan mengatakan bahwa para agama ini, mahkamah agama inilah, mereka ini di depan-depan inilah, mereka yang tidak sadar bahwa siapa itu Yesus. Mereka itu tidak suka menolak akan Mesias. Nah, saudara, apa yang dikatakan Stefanus itu benar. Dan hal-hal yang didengar oleh orang-orang Yahudi di sana, saudara, yang duduk itu, mereka tuh nggak suka, mereka tuh membenci apa yang dikatakan oleh Stefanus.
Ya, karena apa? Karena kejahatan mereka itu sebenarnya terbongkar pada saat itu. Maka saudara, mahkamah agama itu tidak bisa menerima kalau mereka malah dibilang pemberontak, padahal mereka bilang Stefanus yang salah. Nah, ketika anggota-anggota mahkamah agama ini mendengar semuanya itu, saudara, dikatakan sangat tertusuk hati mereka, gitu ya. Aduh, mereka kesel gitu ya, dan mereka akhirnya menyaboti dengan gertakan gigi. Nanti dilempari batu agar si Stefanus diseret keluar kota. Nah, saudara, gertakan gigi itu adalah tanda marah, gitu ya. Gertakan gigi, ada rasanya kebencian kepada si Stefanus ini yang sangat mendalam. Ya. Dan akhirnya, saudara, tidak hanya itu, akhirnya Stefanus diseret lah, dilempari batu, dan ada tindakan anarkis yang sadis yang tidak terpuji. Nah, saudara, dalam masa-masa itu, saudara, apa yang terjadi dengan Stefanus di tengah-tengah akhir kehidupannya saat menanggung penderitaan? Dikatakan Stefanus itu menatap ke langit, itu dia melihat ke atas, lalu dia melihat kemuliaan Allah, dan dia melihat Tuhan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Dan di tengah-tengah situasi yang begitu menegangkan dan berbahaya ini, dia melihat Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang berdiri di sebelah kanan Allah itu dan dimuliakan. Di sini Stefanus menegaskan bahwa dia melihat Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah adalah sebagai hakim yang akan membela dia dan juga membela kita, saudara. Dan sebenarnya apa yang dilihat Stefanus ini adalah penglihatan yang luar biasa. Karena dia melihat kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus yang berdiri dan membela Stefanus. Dan tidak hanya Stefanus, saudara, kita pun juga, saudara. Nah, saudara, ternyata setelah Stefanus mengatakan hal tersebut, pemimpin agama ini, saudara, orang-orang di sebelah itu, wah, makin nggak bisa mengontrol diri mereka lagi, saudara. Mereka nggak kuat apa yang mereka lakukan, saudara. Dikatakan mereka itu menutup telinga mereka, artinya nggak mau dengar, dan mereka berteriak-teriak. Atau mau teriak apa yang penting dia nggak mau dengar gitu ya. Berteriak-teriak, wah gitu ya, saudara bisa bayangin. Artinya itu mereka tuh sangat menolak apa yang Stefanus katakan. Mereka nggak mau lagi mendengar lebih lanjut Stefanus dan memutuskan untuk mengambil tindakan kekerasan. Akhirnya saudara menyerbu mereka dengan batu. Dan saudara, ketika dilempari batu, saudara, luar biasa, saudara. Stefanus ini masih bisa berdoa. Dikatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia berdoa, berlutut, saudara, berseru. Lalu dibilang begini, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, saudara, udah begini, udah menderita, saudara, masih bisa mikirin orang lain, saudara. Mestinya mikirin diri sendiri ya. Tapi ini masih bisa mikirin orang, Tuhan, tolong jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di perkataan ini, saudara, em, kita lihat juga sama seperti Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib. Ya. Sama, saudara, ketika Tuhan Yesus itu dicaci maki, disalibkan, menderita, dia memohon pengampunan bagi mereka yang telah menyalibkannya. Dan doa Stefanus ini juga sama. Dia menunjukkan kasih yang luar biasa dan pengampunan melalui penderitaan yang dialami. Ini satu hal yang luar biasa, saudara, bagaimana dia telah mengalami kasih Tuhan. Dia mau, saudara, memberikan pengampunan itu yang sejati kepada orang yang bersalah kepadanya. Nah, saudara, dan akhirnya kematian Stefanus ini akhirnya memicu penganiayaan besar-besaran terhadap jemaat di Yerusalem. Tapi, saudara, setelah kematian ini, saudara, ini menyebabkan para pengikut Tuhan Yesus akhirnya tersebar ya ke seluruh Yudea dan Samaria. Injil itu jadi tersebar. Nah, saudara, dalam firman Tuhan tadi dikatakan ada setelah kematian Stefanus, saudara, ada Saulus yang dikenal sebagai Rasul Paulus, saudara. Dan dikatakan sebelumnya dia itu setuju untuk membunuh si Stefanus dan dia mau memimpin dan juga memimpin, saudara, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Kita lihat berikutnya dulu, saudara. Dikatakan apa yang dilakukan Stefanus itu begitu mengerikan. Dia membinasakan jemaat, dia masuk rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Saudara, nggak cuma laki-laki, perempuan diseret keluar, diserahkan mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara lihat bagian ini, sebenarnya begitu mengerikan, saudara, yang dilakukan oleh Saulus. Dia itu menganiaya orang Kristen. Digerebek rumah-rumah, cari orang Kristen siapa.
Yang nggak tahu yang pria yang mana wanita apa, yang pokoknya yang pria wanita siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus dimasukin ke dalam penjara. Wah, sadis saudara. Itu bisa mengerikan sebenarnya pada saat itu. Menjadi orang Kristen itu sangat tidak mudah. Beda saudara dengan konteks kita saat ini ketika kita di Amerika, kita bisa beribadah dengan nyaman, malah bisa dengan online gitu ya. Kita bisa dengan beribadah dengan begitu nyaman ya dan tanpa mengalami ketakutan penganiayaan seperti ini. Nah, saudara memang lewat peristiwa Stefanus itu saudara begitu mengerikan dan juga ada penganiayaan yang besar-besaran. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang luar biasa pada saat itu bagaimana Injil jadi tersebar luas, ada buahnya saudara. Jadi akhirnya mau tidak mau kekristenan jadi meluas tidak hanya di Yerusalem, akhirnya ke Yudea, ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Ya, mereka mendengar akan Yesus Kristus. Oke, saudara, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari apa sih pelajaran rohani yang kita bisa pelajari dari bagian ini, saudara? Kita belajar tentang keberanian di dalam iman, seperti Stefanus tadi. Kita perlu, saudara, seperti Stefanus yang mempertahankan imannya di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita dipanggil, saudara, untuk berdiri teguh di dalam iman kita. Ya, kita tidak mau loyo dan kita tidak mau kabur dari iman kita, tapi kita harus tetap berdiri teguh, saudara, menghadapi mungkin adanya kritikan, adanya penolakan. Tentu saja, saudara, pengalaman yang kita alami tidak seperti Stefanus yang dianiaya, yang harus begitu beratnya sampai dilempari batu. Ya, kita nggak sampai begitu kan, saudara. Namun mungkin saja di lingkungan kita, di tempat kerja kita, mungkin ada yang tidak percaya juga kepada Tuhan, sehingga mungkin kita bisa tidak diterima, saudara. Rekan-rekan kerja kita juga misalkan, ada hal-hal lain yang misalkan dalam rekan kerja saudara, ada yang melakukan kecurangan, saudara, misalkan ada yang melakukan korupsi. Nah, saudara, ketika mereka melakukan sesuatu yang nggak benar, ya, melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, bisa nggak saudara kita itu tetap berani di dalam iman kita, berdiri teguh, berintegritas, kita nggak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap menjadi saksi, saudara. Kita itu tetap mau benar di hadapan Tuhan, ya, tidak mau ikut-ikut, tetap berdiri di dalam iman, tetap berani dalam iman kita percaya kepada Tuhan, menjadi saksi. Saudara, dalam lingkungan kita, saudara, kita bisa saja juga seperti Stefanus mengalami penolakan dalam keluarga, mungkin dalam tempat kerja, saudara. Orang tidak bisa menerima kita sebagai orang Kristen. Kita harus tetap terus percaya kepada Tuhan, saudara, memikul salib. Nah, saudara, seperti contoh, saya punya teman di Amerika ini, saudara, yang ketika orang-orang tahu, saudara, dia ini adalah orang Kristen, dia langsung diperlakukan berbeda. Sayangnya, saudara, dia jadi dikucilkan. Nah, dan orang tuh rasanya jadi susah bergaul dengan dia gitu. Dia orang nggak terlalu banyak mau bergaul dan dia jadinya mengalami tekanan, mengalami penolakan secara dialami di Amerika ini, saudara. Jadi itu ada tantangan yang dia hadapi, saudara. Tapi ada juga saudara yang ditolak dari keluarga, saudara. Saya mempunyai seorang teman juga dan dia dari China. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia ceritakan hal ini kepada keluarganya bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mau bersaksi hal ini kepada keluarganya. Saudara, ketika keluarga, orang tua, saudara, dari teman saya ini, dia tahu bahwa ini orang Kristen. Orang tuanya, saudara, nggak bisa terima dia sebagai orang Kristen. Nah, akhirnya, saudara, dia diusir, tidak diterima, ditolak, suruh keluar dari rumah. Wah, gila, saudara, betul-betul, betul-betul, saudara, ini satu tantangan yang begitu berat sekali bagi teman saya ini. Ketika jadi Kristen, dia sampai kehilangan keluarganya, diusir langsung dari keluarganya. Nah, saudara, akhirnya dia mau mempersembahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Dia mau ikut Tuhan, dia mau diperlengkapi, melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dia pokoknya mau ikut Tuhan. Dia walaupun sekalipun ditolak, dia tetap mau ikut Tuhan. Dan saya terkejut sekali, saudara, ketika saya mendengar hal ini, saudara. Keluarganya masih tidak menerimanya, tidak mau menerima dia untuk pulang. Tapi dia bilang dia tetap mau ikut Tuhan Yesus, ya. Dia menjadi hamba Tuhan, dia mau pergi untuk melayani Tuhan. Jauh-jauh dari China ke Singapura, studi dan setelah itu mau melayani lagi, dia tetap mau ikut Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana situasi saudara pada saat ini di dalam keluarga saudara, dalam tempat kerja saudara. Mungkin kita bisa berbeda-beda. Namun intinya, saudara, kita itu perlu bersaksi.
kita tetap terus berpegang teguh dalam iman kita. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bisa bekerja secara lewat diri kita. Kadang-kadang kita hanya bisa menabur, menabur itu, saudara. Dan seperti Saulus tadi, saudara. Saulus, saudara, di awalnya dibilang mendukung Stefanus untuk dibunuh. Ya, dibunuh ya. Lalu setelah itu banyak eh, penganiayaan dilakukan oleh si Saulus ini. Namun akhirnya Tuhan bisa jamah dia dan dia bisa percaya kepada Tuhan dan Tuhan pakai hidupnya dengan luar biasa. Oleh karena itu, saudara, kita lakukan bagian kita. Kita tetap terus berpegang teguh dalam iman kita, percaya kepada Tuhan, ikut Dia, menjadi teladan yang baik, saudara. Memberikan kesaksian hidup kita di dalam keluarga kita, tempat kerja kita, di dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan lewat Stefanus kami boleh belajar untuk tetap teguh di dalam iman, di dalam Kristus. Kami mau sepenuhnya Tuhan untuk percaya kepadamu. Kami mau sepenuhnya ya Tuhan untuk um, bersandar kepadamu dan kami rindu lewat uh, tingkah laku kami, tindakan kami di tengah-tengah keluarga kami, tempat kerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menyatakan iman kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Pulihkan negeri kami. Biarlah pujian ini sebagai ungkapan kerinduan kita bagi mereka yang terhilang dan doa kita agar banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah.
oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Kita mau berdoa syafaat dan kita mau bersyukur Saudara atas Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita, yang ada di dalam hati kita, dan Dia menyertai kita, menghibur Saudara ketika Saudara begitu mengalami kesusahan, menguatkan di tengah pergumulan Saudara, membimbing Saudara ketika Saudara mengalami kesesatan, mungkin mengalami kesulitan dalam hidup Saudara. Kita bersyukur Saudara atas penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kuasa Roh Kudus. Kita juga mau bersyukur Saudara atas kesehatan yang telah Tuhan berikan, kesehatan yang baik, dan juga nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan sampai pada saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa syukur. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu lewat Roh Kudus. Sungguh ya Tuhan, penyertaan Tuhan nyata. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami di dalam mungkin masa kesulitan kami, ketika kami mungkin berduka, ketika kami susah dan sedih. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kelemahan kami pun ada Roh Kudus yang boleh menguatkan kami. Dan firman-Mu ya Tuhan boleh membimbing setiap kami, menguatkan, menegur kami, membawa kami kepada jalan yang benar. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami juga terlebih bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, kesehatan yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Mungkin juga kami ada mengalami sakit penyakit, kami mengalami pergumulan, namun kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan
yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga kami bersyukur untuk saudara seiman kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang telah Kau berikan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam sepanjang kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, begitu banyak kebaikan yang telah kami terima. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mau berdoa untuk khususnya bagi setiap anggota jemaat, agar diberikan kesehatan yang baik dan juga perlindungan ketika mereka bekerja, mungkin ketika mereka dimanapun mereka berada, ketika di rumah pun Tuhan boleh lindungi dan berikan kesehatan yang baik. Yang kedua, saudara kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan kebijaksanaan, memberikan bimbingan dalam setiap keputusan dan juga tindakan yang mereka ambil. Mungkin ada dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam keluarga mereka, Tuhan sendiri boleh menolong mereka. Mari kita berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau bersahati berdoa bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan boleh melindungi mereka dimanapun mereka berada, ketika mereka di rumah, ketika mereka dalam pekerjaan, ketika mereka dalam perjalanan pun, Kau boleh lindungi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga boleh memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Mereka tetap di dalam perlindungan campur tangan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin ada keputusan yang harus diambil dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga banyak hal, dan juga tindakan-tindakan yang mereka harus ambil dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh terus mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu, sehingga mereka mendapatkan kebijaksanaan dari Engkau, dan Kau boleh membimbing, menuntun mereka ya Tuhan. Ajarlah setiap kami Tuhan untuk sepenuhnya bersandar kepada pimpinan-Mu, karena Engkau-lah ya Tuhan sumber kekuatan pengharapan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa saudara bagi setiap jemaat. Coba mungkin ada keluarga saudara, atau mungkin ada keluarga saudara yang ada di mungkin di luar Amerika, atau mungkin di luar state yang berada di Indonesia, saudara orang tua, mungkin saudara, atau mungkin anak yang pada saat ini mereka dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa bagi mereka, Tuhan sendiri boleh memulihkan campur tangan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi pekerjaan jemaat dan juga kebutuhan. Ada saudara, mungkin beberapa dari jemaat kita yang mungkin mengalami kesulitan untuk bekerja, mungkin untuk kebutuhan setiap minggunya. Kita berdoa Tuhan boleh mencukupkan apa yang setiap kita perlukan, dan kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan boleh cukupkan dan sediakan. Mari kita berdoakan dua hal ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang berada di rumah, yang mungkin terbaring di rumah. Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau boleh kuatkan mereka, terutama bagi iman mereka, agar sungguh mereka tidak jauh dari Tuhan, namun Kau boleh kuatkan, Kau boleh teguhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap pun bersandar kepada Tuhan. Di dalam masa-masa ini pun ya Tuhan, Kau terus boleh memulihkan mereka, menjamah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulih kembali. Kami mau mengingat bagi mungkin kami sendiri yang sedang sakit, atau mungkin kami yang ada keluarga kami yang berada di Amerika, ataupun mereka yang jauh di Indonesia. Tuhan, Kau sering boleh melawat mereka dan menjamah mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang menolong kami, yang membantu menolong merawat jemaat-Mu. Kau boleh memberikan mereka kesabaran, kesehatan yang baik bagi mereka juga ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan khusus bagi pekerjaan setiap jemaat, bagi pekerjaan kami. Mungkin ada banyak pergumulan yang kami hadapi dalam tempat kerja kami, dengan rekan-rekan kerja kami, itu mungkin kebutuhan yang kami perlukan setiap minggunya. Tuhan, Kau boleh cukupkan, Kau boleh sediakan ya Tuhan, sehingga kami tetap berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Engkau sering boleh menolong kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat berdoa berserah kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa saudara bagi gereja, khusus bagi ICLE. Kita mau berdoa agar setiap kita, setiap jemaat, mau dari yang paling kecil saudara, sampai yang dewasa saudara, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka tetap terus dipupuk firman Tuhan, dan mereka boleh dewasa, semakin dewasa secara rohani. Dan kita mau berdoa saudara agar mereka memiliki kerinduan saudara, tidak hanya untuk datang beribadah saja, tapi mereka memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan.
Yang kedua, saudara, pada hari Sabtu yang akan datang ini akan ada persekutuan Usinda. Doakan seluruh Usinda yang akan hadir, agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Doakan saya yang akan melayani firman Tuhan, Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya. Lalu juga seluruh cuaca, semua yang hadir boleh ada sukacita di dalam persekutuan Usinda ini. Mari kita berdoakan dua hal ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap gereja kami. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan kedewasaan rohani bagi gerejamu, agar sungguh ketika mereka mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, mereka boleh diberkati, mereka boleh bertumbuh, dan mereka boleh mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bagi disiplin rohani setiap harinya ya Tuhan, mereka akan sungguh terus mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami rindu Tuhan agar sungguh mereka boleh memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan di dalam berbagai macam. Kami rindu Tuhan Kau sendiri boleh memberkati setiap jemaat-Mu, dan khusus kami mau berdoa juga untuk pada hari Sabtu ini akan ada persekutuan usia indah. Kami rindu ya Tuhan lewat persekutuan ini banyak usia indah khususnya mereka dapat hadir dan merasakan sukacita. Mereka boleh mendapatkan berkat-Mu lewat firman Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kau boleh memberkati dalam segala persiapannya. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Kami berdoa bagi cuaca. Kami berdoa untuk seluruh acara, kesaksian. Boleh sekali lagi meneguhkan hati setiap yang hadir. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk pengalaman minggu ini. Kita mau berdoa untuk para hamba Tuhan, khusus bagi untuk penginjil Leonard Siddhartha, dan juga untuk Evangelist Juliana Mark yang akan melayani dalam bahasa Inggris. Kita mau berdoa juga untuk seluruh mereka yang melayani. Tuhan boleh memberkati ibadah ini. Dan juga kita mau berdoa saudara, agar gereja kita saudara terus boleh melaksanakan misi Tuhan dengan efektif. Membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kita mau berdoakan dua hal ini. Kami mau serahkan bagi hamba-Mu yang akan melayani dari penginjil Leonard untuk Ibu Juliana dan juga guru-guru Sunday School. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang semua yang melayani dalam segala persiapannya. Tuhan boleh memberkati, mengurapi mereka, dan boleh berbicara kepada mereka sehingga sungguh ya Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini pun boleh meneguhkan setiap hati jemaat. Kau boleh memberkati dalam segala persiapannya. Kami berdoa juga ya Tuhan, seluruh jemaat dapat bersatu hati melayani Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, agar sungguh dapat melaksanakan misi secara efektif dan juga dapat membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk gereja-Mu ICLA, dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau terus doakan bagi Amerika, saudara. Kita doakan agar Amerika untuk keadilan, dan dapat ditegakkan, dan juga untuk kebenaran dapat dijunjung tinggi. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar Tuhan dapat membawa kedamaian dan juga untuk kesatuan bagi bangsa Amerika ini di tengah-tengah mungkin dampak dari peperangan itu masih terjadi pada saat ini. Tuhan kiranya terus boleh menolong. Kita mau berdoa juga saudara bagi para pemimpin yang ada di Amerika ini. Tuhan sendiri boleh memberkati, diberikan hikmat bijaksana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan bagi Amerika ini dalam tangan Tuhan. Khusus bagi para pemimpin diberikan hikmat bijaksana di dalam mereka memimpin. Agar sungguh ya Tuhan, mereka dapat mengambil decision yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan agar keadilan dapat ditegakkan di negara ini. Kebenaran dapat dijunjung tinggi Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Khusus bagi negara-negara, state-state, dan juga setiap city ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan adanya kedamaian, kesatuan bagi bangsa ini. Kau boleh berkati seluruh pemimpin yang ada agar sungguh dalam perlindungan tangan Tuhan saja. Berkati Amerika, berkati orang-orang Kristen, gereja-gereja yang ada dalam Amerika, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi kedamaian dunia di dalam peperangan yang masih terjadi saudara antara di Israel dan juga Hamas saudara, dan juga beberapa dekat-dekat daerah situ saudara. Kita mau berdoa saudara agar sungguh peperangan dapat segera berakhir. Banyak masyarakat, banyak dunia yang terkena dampak buruk, mungkin secara ekonomi, mungkin sehingga banyak juga yang berunjuk rasa akan
peperangan ini, saudara, kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh menolong, campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Doa kepada pemimpin yang sedang berperang pada saat ini, sehingga mereka dapat diberikan, Tuhan boleh menjamah hati mereka, sehingga ada resolusi yang baik. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami mau berdoa bagi dunia, khusus bagi kedamaian di dunia ini ya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu saja ya Tuhan. Dengan peperangan-peperangan yang dialami saat ini ya Tuhan, kami tidak mungkin tidak mengerti. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan, sehingga sungguh ya Tuhan, ada kedamaian yang terjadi, khusus saudara bagi Israel, juga mungkin Palestina, Hamas, yang berperang pada saat ini. Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan, agar sungguh peperangan ini boleh segera berakhir, ada resolusi yang baik. Kami berdoa juga untuk masyarakat di Amerika pun dan juga di dunia yang terkena dampak dari peperangan ini, mungkin terkena dampak secara ekonomi, secara politik, dan ada banyak hal. Agar sungguh Tuhan, kami berdoa agar situasi boleh pulih kembali dan lebih baik kembali. Kami mau serahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan, bagi para pemimpin dunia, bagi orang-orang Kristen ya Tuhan, Kau sering boleh memberkati, memberikan pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau berpegang teguh seperti firman Tuhan hari ini. Kami terus mau berani dan juga bersaksi bagi-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah segala pergumulan hidup kami Tuhan, kami berdoa Engkau sendiri boleh melawat kami, Engkau boleh meneguhkan kami, dan kami boleh bersandar kepadamu saja. Terima kasih karena kami memiliki Engkau, karena kami memiliki Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit tetap berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian sujud di altarnya. Bila beban hidup kita terasa berat, datanglah pada Yesus, maka Dia akan memberikan kepada kita kelegaan. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia harui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Musik saja. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Saat datang di altarnya. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh.
Bapak Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan ada persekutuan usia indah, dan hari Sabtu jam 10 pagi di Pastori Gereja. Saudara dapat undang keluarga, teman saudara untuk dapat hadir dalam persekutuan usia indah ini. Kita akan bersama-sama mengalami persekutuan indah. Sampai ketemu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the